Apa sih kecerdasan spiritual itu? Kecerdasan spiritual itu kecerdasan yang kita gunakan untuk memecahkan masalah makna dan nilai. Jadi manusia itu melakukan apapun itu kan biasanya dia digerakkan oleh dua hal ini, makna dan nilai. Orang tidak akan mau capek-capek menjalani atau meraih atau mengupayakan sesuatu kalau bagi dia tidak bermakna atau tidak bernilai. Entah makna dalam bentuk apa atau nilai apa. Teman-teman mau hadir di ngaji kali ini itu kan menganggap ngaji ini bernilai dan bermakna. Mungkin bermakna secara nambah kepinteran, mungkin punya nilai kebersamaan, persaudaraan, ada banyak makna. Yang mungkin macam-macam di antara yang hadir ini menegakkan nilai yang beda-beda. Jadi mungkin ada yang menegakkan nilai kebersamaan, persaudaraan, mungkin ini bareng-bareng. Ada yang menegakkan nilai mencari ilmu, nilai keilmuan. Mungkin ada yang menegakkan banyak nilai-nilai yang lain. Mungkin setiap kepala bisa punya nilai yang berbeda-beda, makna yang beda-beda. Nah, kemampuan kita untuk melakukan hal-hal yang bermakna dan bernilai ini menunjukkan kita cerdas secara spiritual. Kecerdasan yang dengannya kita dapat menempatkan tindakan dan hidup kita dalam konteks yang lebih luas, lebih kaya, dan memberi makna. Kecerdasan yang dengannya kita dapat menilai bahwa satu tindakan atau satu jalan hidup lebih bermakna daripada yang lain. Jadi kecerdasan spiritual itu ya kemampuan makna tadi. Antara nongkrong di angkringan dengan ngaji misalnya, teman-teman memutuskan lebih berarti ngaji, Pak. Terus datanglah ke sini. Nah, ini bagian dari kecerdasan spiritual. Mungkin ada yang bilang, enggak Pak, lebih berarti, lebih esensial kalau saya nongkrong di angkringan. Karena di sana mungkin lebih otentik ilmunya misalnya. Ngobrolnya lebih spontan. Tidak pakai buku-buku tapi apa adanya misalnya. Ini makna-makna nilai-nilai yang kita tegakkan. Ini bagian juga dari kecerdasan spiritual. Kalau kemarin di emosional kita ngontrol emosi, kita dilarang marah dan lain sebagainya. Itu kalau di spiritual ini ditanyakan. Untuk apa sih kok menahan marah itu? Kalau kita bisa menjawab berarti kita setelah melakukan hal yang bermakna. Berarti kita cerdas secara spiritual. Karena banyak di antara kita jadi orang baik tapi tidak tahu mengapa kok aku jadi orang baik. Kenapa sih kok aku harus sabar? Kenapa sih kok? Itu kita jarang merenung sampai sedalam ini. Padahal itu yang disebut bagian dari kecerdasan spiritual. Jadi tidak sekedar hidup rutin menjalani seperti yang kita lakukan selama ini. Tapi kita tahu makna hidup kita. Jadi kita punya visi, punya nilai, dan punya makna. Nah itu bagian dari kecerdasan spiritual. Semakin tinggi, semakin cerdas seseorang secara spiritual, semakin canggih makna yang dia produksi. Semakin relevan nilai dan makna yang dia kaitkan dalam hidupnya. Nah inilah orang yang disebut cerdas secara spiritual. Maka kecerdasan spiritual itu diperlukan ketika kita mulai membuka diri terhadap perjalanan batin kita untuk mencari pemahaman yang lebih besar tentang hidup ini, menemukan tujuan yang lebih tinggi, kesadaran yang lebih luas, dan pada akhirnya jadi orang yang lebih bijaksana. Oh, ini kalimatnya dibaca saja indah, meskipun kalau dijalankan ya perlu latihan terus-menerus. Baik, jadi paling tidak sudah dapat gambaran itu.
Ya kalau orang beragama biasanya maknanya selalu dikaitkan dengan yang maha tinggi, yang meliputi dengan hal-hal ketuhanan. Karena memang spiritualitas itu dekat sekali dengan ranah agama, ranah ketuhanan. Meskipun tidak sama persis seperti saya jelaskan tadi. Nah, dunia spiritual itu isinya itu. Berarti nanti orang memaknai sesuatu itu dikaitkan dengan itu. Jadi ada ultimate reality, ada dunia personal, ada dunia sosial. Nah, spiritualitas dalam aspek dunia yang ultimate itu artinya puncak, realitas puncak. Itu biasanya tema-temanya sehubungan dengan ketuhanan, keagamaan, dan tentang kerohanian, jiwa atau roh. Jadi dunia spiritual itu isinya apa saja ya? Ada dalam aspek realitas tinggi di balik realitas yang kita lihat sehari-hari, ada juga dalam aspek personal diri kita, ada juga dalam aspek sosial. Maka seseorang dianggap punya spiritualitas yang tinggi kalau tiga aspek ini semuanya terpenuhi. Yang pertama ya kesadaran akan realitas puncak. Berarti seorang yang spiritual itu menerima adanya yang lebih tinggi dari realitas yang kita alami sehari-hari. Yang pertama jelas Tuhan. Jadi di situ disebut ketuhanan, keberagamaan, dan kerohanian. Kalau ini mudah dipahami karena biasanya spiritualitas itu kan dikaitkan dengan agama. Nah, yang kedua diri kita sendiri secara person. Orang itu personalnya disebut seorang yang bernilai spiritual. Itu yang pertama kalau dia punya kesadaran diri. Kemudian hidupnya punya nilai dan makna. Ada keimanan dan komitmen, kepercayaan pada nilai-nilai dan komitmen. Kemudian manusia yang berkarakter. Kemudian orang yang mampu mengelola senang dan susah dalam hidupnya, kebahagiaan dan kegelisahan dalam hidupnya. Ini namanya seorang yang spiritual. Atau dimensi sosial, hidup bersama. Hidup bersama yang spiritual itu yang seperti apa? Ya yang didasari oleh persaudaraan, jenisnya kesetaraan, saling terhubung, empatik, dan kasih sayang atau cinta. Nah, jadi realitas spiritual itu bisa jenisnya sosial, bisa jenisnya personal, bisa ultimate reality. Biasanya kita seringnya menganggap yang spiritual itu ya yang ultimate reality saja. Padahal ya personal kita itu punya tanda spiritualitas 5 tadi, punya kesadaran diri, punya nilai, punya komitmen, punya karakter, mampu mengelola diri. Nah, ini seorang yang spiritual. Kalau hidup sosial antar manusia itu corak spiritual kalau dia dilandasi persaudaraan, kesetaraan, keterhubungan, empatik, dan cinta. Nah, ini nanti akan jadi karakter bahwa orang yang cerdas secara spiritual itu mampu menghidupkan 3 dunia ini. Jadi dia beres dengan dirinya, beres dengan sesamanya, dan beres dengan Tuhannya. Inilah orang yang cerdas secara spiritual. Ini saya bawa quotes yang menarik dari Neil deGrasse Tyson.
Kata dia, we are all connected to each other biologically, to the earth chemically, to the rest of the universe atomically. Kita semua ini sebenarnya saling terhubung. Dengan sesama kita ini terhubung secara biologis. Sama-sama manusia. Ya, jadi ya terhubung secara biologis bukan kok terus hubungan biologis. Tapi kita itu sama podo menungsane lah ngono. Nanti kamu artikan berarti kita berhubung biologis enggak. Maksudnya kita sama-sama jenisnya manusia. To the earth, terhadap bumi, dunia tempat kita hidup itu kita terhubung secara kimia. Kita dengan makhluk apapun di bumi ini ya nyambung secara kimia, bahannya sama. Nah, sementara dengan alam semesta kita terhubung secara atom. Atomnya sama, meskipun mungkin komposisi bahannya beda. Tapi dari sisi atomnya kita sama. Jadi kita ini sebenarnya sepenuhnya saling terhubung. Hanya saja pemikiran kita yang tidak utuh, yang sering mengotak-ngotak, memisah-misah seolah-olah aku dan kamu beda, aku dan lingkungan beda, aku dan alam semesta ini beda. Ini seperti di emosional kemarin, bahwa manusia itu yang mampu mengontrol dirinya itu mampu melihat kesamaan dan keterhubungan. Tidak hanya melihat perbedaan. Nah, kita semua saling terhubung. Jangan dikira kalau saya jahat, itu efek buruknya hanya padaku saja. Mungkin padamu, mungkin pada orang lain juga dapat gitu. Kenapa? Karena kita saling terhubung. Bahkan sekedar berpikiran buruk mungkin juga berpengaruh pada kalian. Wong belum saya ucapkan, bahkan belum saya lakukan. Tapi kalau pikiran saya jahat, bisa saja berpengaruh padamu. Wong kita itu tersambung secara biologis. Bisa saja berpengaruh pada lingkungan sekeliling kita, kayak kemarin di etika lingkungan. Bahkan di perputaran universe, alam semesta. Karena kita ini semuanya nyambung. Baik. Nah, sekarang akarnya. Orang yang ingin cerdas secara spiritual harus dimulai dari akarnya. Jadi pelan-pelan kita bangun kecerdasan spiritual. Diawali tentu saja dari kesungguhan. Ini mirip dengan yang emosional kemarin ya. Bahwa kecerdasan spiritual ini sifatnya potensi dalam diri kita. Kalau tidak digunakan ya tidak ada gunanya. Kalau tidak digunakan ya mati. Maka pertama-tama akar kecerdasan spiritual itu kemauan dan kesungguhan kita. Untuk berefleksi, untuk merenungi hidup, untuk memikirkan makna. Kalau kita tidak mau, Pak saya ikut saja orang lain, Pak saya asal jalan saja, ya kecerdasan spiritualnya macet. Jadi yang pertama ini sungguh-sungguh ya, kalau bahasa agamanya niat. Ya kalau tidak niat ya apa-apa tidak akan hasil. Jadi rumus pertama adalah yuk sungguh-sungguh mari menyisihkan waktu untuk merenung, untuk muhasabah, untuk memperhatikan hidup ini, diri kita, lingkungan kita. Melalui refleksi, melalui tadabbur, tafakkur, dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Akarnya. Nah, biasanya kalau kita hidup secara serius, itu nanti akan bertemu pencerahan-pencerahan. Maka akar yang kedua, ketercerahan. Ini momen wow. Iya ya, ternyata hidup ini begini. Itu momen pencerahan. Baru saya tahu ternyata saya itu manusia yang lemah. Ini namanya pencerahan. Baru aku sadar ternyata kemarin aku hanya GR saja. Ternyata aku tidak sehebat itu misalnya. Itu namanya pencerahan.
Jadi ketika kita mengalami momen-momen pencerahan semacam ini, wah, ini alamat kita lebih cerdas secara spiritual. Jadi kan banyak orang yang belajar tapi ya tidak cerah-cerah. Ruwet terus uripe. Jadi banyak orang yang tercerahkan. Dan ini yang membuat ilmu itu asik. Kalau kalian merasa tidak kerasan membaca buku, tidak kerasan belajar, kemungkinan jarang ketemu pencerahan. Orang itu senang baca ketika dia baca, oh iya ternyata begini, ah iya ternyata begitu. Itu mungkin dia tambah asik pengen baca terus. Tapi begitu baca, ah ini buku apa toh ya, susah sekali dipahami, susah ya, tidak jadi baca. Jadi momen ketercerahan itu kejarlah. Momen wow, momen aha, momen eureka, momen apa saja. Kejar itu karena dia mengantarkan kita pada pemahaman spiritual. Enlightenment. Jadi ketercerahan. Itu rumus kedua. Jadi ada yang sungguh-sungguh, ada yang melalui pencerahan-pencerahan. Nah, akar kecerdasan spiritual yang ketiga adalah ketuhanan. Kesadaran bahwa kita ini ya tidak hanya terhubung dengan sesama, dengan semesta, tapi kita juga punya hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Jadi kesadaran ketuhanan akan membuat kita tambah cerdas secara spiritual. Ada banyak momen dalam hidup ini yang kita kesulitan memaknainya kecuali setelah kita hubungkan dengan Tuhan. Begitu kita sambungkan dengan Tuhan, banyak hal mudah jawabannya, kita tahu maknanya. Kenapa ya? Saya sudah belajar sungguh-sungguh, saya sudah kerja keras, saya sudah berkorban banyak, kok masih gagal? Sementara dia tidak ngapa-ngapain, cengengah-cengengah sakarepe dhewe. Kok ya sukses? Nah, itu kalau kita kejar jawabannya sendiri sulit kita ketemu. Tapi begitu kita hubungkan dengan Tuhan, jawabannya lebih mudah. Ada banyak momen yang makna dan jawabannya lebih mudah ketika kita sadar hubungan hidup ini dengan Tuhan. Loh, kesadaran keterhubungan dengan Tuhan ini hanya orang-orang yang cerdas spiritual yang mampu. Jadi kalau ada momen peristiwa apapun, dia membacanya selalu melibatkan Tuhan. Kita kan kadang-kadang lupa bahwa kita punya Tuhan. Akhirnya kita kalau gembira terus jadi sombong. Kalau dapat anugerah jadi sombong. Dapat kesulitan terus putus asa. Ada sumpek sedikit terus rasanya dunia gelap. Ini namanya kita lupa kalau kita punya Tuhan. Nah, itu indikasi kita kurang cerdas secara spiritual. Pak, saya itu sudah hitung sampai yang sekecil-kecilnya loh. Kok masih gagal saja? Ya, itu kan kamu berhenti di dirimu sendiri. Kamu lupa bahwa ada Tuhan. Maka akar ketiga dari kecerdasan spiritual itu ketuhanan. Yang keempat, kecerdasan spiritual itu juga mengakar pada pengalaman. Jadi pengalaman inilah nanti yang jadi dasar kecerdasan, kepekaan juga kita secara spiritual. Kalau bahasa psikologi ada habit of mind. Pikiran kita terkondisikan peka dengan aspek makna, aspek spiritual. Itu mungkin bisa diawali dari pengalaman kita sejak kecil. Mungkin yang ngalami dulu ngaji di kampung, ngalami sama bapak ibu dipaksa sholat jamaah dan lain sebagainya. Itu kan pengalaman-pengalaman spiritual waktu kecil. Yang ini akan jadi habit kita. Jadi kebiasaan kita. Yang itu rasanya kita tidak enak kalau tidak begitu. Nah, itu buah dari pengalaman. Yang rajin sholat, ketika satu waktu terpaksa tidak sholat, itu kan rasanya ganjel.
Sebaliknya juga begitu, yang tidak pernah sholat kok tiba-tiba sholat, itu kan momen mengesankan juga. Jadi, nah, yuk dari pengalaman terbangun habit of mind tadi. Jadi orang yang karakternya baik itu yuk biasanya karena memang dia dibiasakan dalam pengalamannya. Karakter-karakter yang baik. Sehingga terus karakter itu mengakar dalam dirinya. Nah, jadi akar selanjutnya pengalaman. Ya, pengalaman itu ada yang, kalau dalam ranah spiritual ada yang khas, dua, selain pengalaman biasa yang dibiasakan tadi. Yang pertama adalah pengalaman luar biasa dalam bentuk pengetahuan. Dan yang kedua pengalaman luar biasa dalam bentuk trauma. Pengalaman luar biasa dalam bentuk pengetahuan itu kalau dalam agama kadang menyebutnya ya pengetahuan intuitif atau kadang disebut laduni. Yang kita tidak belajar tiba-tiba paham. Karena ada ketercerahan itu saat kita membaca tercerahkan. Ada yang tidak membaca tapi tercerahkan. Nah, ini pengalaman luar biasa juga. Ini bisa juga menumbuhkan kesadaran dan kecerdasan spiritual. Jadi yang sifatnya intuitif. Wow-nya tidak melalui proses biasa. Ini juga jenis pengalaman. Ada juga pengalaman traumatik. Kalau pengalaman traumatik ini pengalaman luar biasa yang membuat trauma. Cuma traumanya efeknya positif. Geser ke ranah spiritual. Misalnya setelah di DO baru sadar bahwa ternyata Tuhan itu maha kuasa. Nah, ini kan traumatik, tapi terus membawa ke ranah spiritualitas. Begitu patah hati baru ingat, wah aku selama ini melupakan Tuhan ternyata. Terlalu banyak ingat pacar saja kok lupa sama Tuhan misalnya. Terus jadi trauma yang membawa ke arah spiritualitas. Melahirkan pengalaman-pengalaman baru spiritual. Nah, ini juga termasuk bagian dari kecerdasan spiritual. Nah, yang terakhir, kecerdasan spiritual itu juga muncul dalam interaksi kita dengan sesama. Kepedulian kita dengan sesama. Orang merasakan nikmatnya bersedekah, merasakan asiknya berkorban, merasakan indahnya berbagi dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari kecerdasan spiritual. Orang yang tidak cerdas secara spiritual mungkin egois. Diajak berbagi tidak mau, tidak peduli dengan sesama. Waktunya disuruh kurban, ala wong sunnah saja tidak wajib dan lain sebagainya. Pokoknya alasannya oke. Nah, jadi ini akar-akar. Carilah akar-akar ini yang memungkinkan kita tambah cerdas secara spiritual. Kesungguhan, kemudian ketercerahan-ketercerahan. Cari momen-momen yang membawa kita pada pencerahan-pencerahan. Kalau males baca, ya dengerin YouTube atau apalah gitu. Yang penting membaca sekitar juga tidak masalah. Siapa tahu nanti dapat semacam ilham, intuisi, wawasan baru atau apa. Kejar itu. Kemudian juga sadari keterhubungan kita terus-menerus dengan Tuhan. Bahwa hidup ini ya selalu berada dalam hubungan dengan Tuhan. Perkaya pengalaman-pengalaman spiritual. Sehingga dia akan jadi habit tabiat kita. Dan jangan lupa kepedulian sesama. Itu melahirkan kepekaan dan kecerdasan spiritual juga. Kejar momen-momen ini biar kita tambah cerdas secara spiritual. Kuncinya nanti di sini.